Kalian pernah kepikiran nggak sih, apa jadinya kalau ego sekelompok pahlawan Galia yang nggak terkalahkan itu kesenggol? Hari ini, kita bakal ngulik Asterix di Belgia, sebuah cerita klasik tentang persaingan, harga diri, dan tentunya pesta makan besar-besaran. Oke, kita mulai dari tempat yang kita semua udah kenal banget, Desa Galia. Buat mereka, hari-hari biasa itu ya isinya perayaan, berantem itu udah kayak olahraga, dan setiap masalah ujung-ujungnya hampir selalu selesai dengan ketawa dan setumpuk babi panggang. Tapi gimana jadinya kalau reputasi mereka sebagai yang paling jagoan tiba-tiba diraguin? Nah, dari situlah semua keributan di cerita ini dimulai. Kita masuk ke babak pertama, soal harga diri. Karena ya tahu sendiri kan, kadang kata-kata itu nonjoknya lebih sakit daripada dihantam menir sekalipun. Dan petualangan ini dipicu oleh satu kalimat doang, tapi nyelekit banget. Pastinya, di tengah-tengah cerita ini ada jagoan kita, si Asterix. Jangan ketipu sama badannya yang kecil ya, soalnya otaknya itu senjata paling ampuh di seluruh desa. Dan tentunya, di samping dia selalu ada sobat kentalnya, Obelix. Dia ini, ya otopnya lah, cuma punya dua hobi utama dalam hidup, makan babi panggang sama gebukin orang Romawi. Hidup buat dia itu simpel banget. Bayangin deh, lagi hari yang tenang di hutan, cuma ada suara burung dan gedebuk-gedebuk prajurit Romawi yang lagi apes. Pas Asterix dan Obelix lagi iseng nyergap patroli, mereka nggak nyangka bakal dapat oleh-oleh kabar yang bikin mood hancur. Sebuah kabar yang langsung menusuk ke jantung harga diri mereka. Kata prajurit Romawi, Julius Caesar sendiri yang bilang, dari semua suku di Galia, ternyata orang Belgia yang paling pemberani. Wah, ini bukan gosip lagi. Ini udah penghinaan namanya. Ya jelas, orang Galia nggak bakal diem aja dong. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, perjalanan ke utara. Sebuah misi untuk ngebuktiin siapa yang sebenarnya paling hebat. Gara-gara harga dirinya kesenggol, kepala suku Abrara Crucix gak terima. Buat ngebuktiin Caesar salah, dia langsung ngutus dua andalannya, Asterix dan Obelix, buat berangkat ke utara. Mereka harus lihat sendiri, seberani apa sih orang Belgia itu. Dan seperti biasa, ya, perjalanan mereka itu jauh dari kata normal. Lihat aja nih, adegan di perbatasan di mana penjaga Romawinya aja udah keder duluan mau nanya. Ini benar-benar perjalanan klasik Asterix dan Obelix. Isinya cuma kekacauan sama hal-hal konyol di jalan. Nah, pas mereka nyampe, akhirnya mereka ketemu sama rival yang lagi viral ini, suku Belgia. Dan apa yang mereka temuin? Ternyata orang Belgia itu sama ramenya, sama sombongnya, dan sama doyan pestanya kayak mereka. Kayak ngeliat diri sendiri di cermin deh. Dan pertemuan ini langsung deh nulut api persaingan. Selamat datang di bagian ketiga persaingan tak terduga. Atau bisa dibilang juga, kompetisi kam Romawi gue lebih ancur dari kam Romawi lo. Jadi, gimana cara dua suku yang sama-sama keras kepala ini nyelesain masalah? Ya jelas bukan pakai ngobrol baik-baik dong. Mereka mutusin buat ngadain kontes. Siapa yang bisa ngancurin pasukan Romawi paling banyak dan paling spektakuler? Nah, di sini kita bisa lihat beda gaya mereka. Orang Galia pakai strategi klasik mereka yang brutal tapi efektif. Terus, orang Belgia ngebales dengan gaya penghancuran mereka sendiri yang gak kalah dahsyat. Pokoknya, persaingannya langsung panas. Tapi ternyata adu jotos biasa aja tuh nggak cukup. Mereka butuh sesuatu yang lebih resmi, yang membawa kita ke kontes penghancuran Romawi terbaik. Dan subjudulnya, ini dia yang gokil, biarkan Kaisar yang memutuskan. Jadi ceritanya, di tengah-tengah pesta makan yang super meriah, di antara tumpukan makanan, kepala suku Belgia tiba-tiba dapat ide yang brilian, sekaligus nekat banget. Idenya gini, gimana kalau kita adain kompetisi resmi buat ngancurin kamp Romawi, dan kita minta Julius Caesar sendiri jadi jurinya? Iya, bener, minta musuh bebuyutan jadi wasit. Gila kan? Dan yang paling aneh, semua setuju. Rencananya adalah bikin pertempuran yang super gede dan super kacau, sampai-sampai Caesar nggak punya pilihan lain selain datang sendiri buat kelihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang momen puncaknya nih, keputusan akhir Caesar. Jadi siapa nih yang bakal dapat gelar paling pemberani? Hasilnya, ya jelas kekacauan total. Para legion Romawi yang malang itu kejebak di tengah-tengah dua kekuatan yang gak bisa dihentikan. Dihajar dari kiri, dihajar dari kanan. Ini benar-benar mimpi buruk buat para prajurit Romawi. Dan bener aja, Caesar akhirnya datang. Tapi pas dia nyampe, coba tebak apa yang dia lihat.
Pasukannya udah hancur lebur, sementara orang Galia sama Belgia malah lagi asik pesta bareng, ngerayain kemenangan mereka. Bener-bener pemandangan yang bikin pusing. Jadi, apa kata sang kaisar setelah ngeliat semua kekacauan itu? Dengan muka kesel dia bilang, "Paling berani, kalian semua sinting. Tapi ya udah, karena kalian berhenti berantem satu sama lain cuma buat ngehajar pasukan gue anggap kalian sama-sama berani deh. Sekarang udah, tinggalin gue sendiri." Jadi dengan hasil yang ya bisa dibilang seri lah ya, masalahnya kelar. Orang Galia dan Belgia pun ngerayain pertemanan baru mereka dengan cara terbaik yang mereka tahu. Ngadain pesta makan yang jauh lebih gede dan lebih ramai dari sebelumnya. Jadi pada akhirnya ini tuh sebenarnya soal siapa yang paling berani bukan sih? Atau mungkin pelajarannya justru soal nemuin teman baru di tempat yang gak disangka-sangka. Sambil makan enak tentunya. Coba deh direnungin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.